Nah, pertama ini sebagai pemanasan dan pengingat ya, bahwasannya kita punya Perpres terbaru yaitu Perpres 46 tahun 2025. Cuman mengingatkan kembali, tolong dalam nomenklatur penyebutannya ketika kita membuat dasar hukum ataupun menyebutkan peraturan pengadaan, tolong jangan hanya menyebutkan Perpres 46 tahun 2025 karena itu hanya perubahannya saja. Apabila kita ingin menyebutkan peraturan tentang pengadaan, maka penyebutannya nomenklaturnya adalah Perpres 16 tahun 2018. Jadi masih berlaku Perpres 16 itu. Tahun 2018 masih berlaku ya. Nah, itu junto ataupun dan perubahannya ya. Perubahannya sudah dua kali yaitu 12 2021 dan 46 tahun 2025. Jadi saya sedikit mengingatkan saja. Jadi untuk menyebutan Perpres pengadaan itu Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya gitulah mudahnya. Jadi jangan sampai hanya menyebutkan peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025 saja karena itu hanya perubahannya saja. Nah, sedangkan 16 2018 itu sebetulnya masih banyak pasal-pasal yang masih berlaku. Itu sebagai pengingat pertama ya. Nah, selanjutnya saya juga ingin mengingatkan ini sebelum kita membahas lebih dalam ke pengadaan penunjukan langsung, yaitu pondasi dalam pengadaan yaitu ada tujuan, ada prinsip, etika dan satu lagi kebijakan ya sebetulnya. Dan ini ibaratnya kalau kayak pagar ya, kalau kayak pagar segi empat gitu ya. Nah, ini pengadaan itu ya dipagari dengan empat ini, jadi harus tertutup lah ibaratnya ya. Kalau ini bocor ya sudah kita mau bicara tata cara secanggih apapun, metodenya, sistemnya gitu kan. Bicara spek HPS sebagus apapun survei pasarnya ya pasti kalau sudah bocor di prinsip, sudah bocor di etika ya ataupun etika ya ataupun tujuannya tidak sesuai pasti tidak akan sesuai dengan yang diharapkan pengadaannya pasti tidak akan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pertama ini ada tujuan ya. Jadi kalau apa seperti dalam hidup kita yang pasti punya tujuan hidup lah ya masing-masing. Ada yang ingin bahagia dunia akhirat atau ingin apalah gitu ya, pasti ada tujuannya. Sehingga segala daya upaya tentunya akan diarahkan ke tujuan itu. Kalau tujuan kita mengarahnya ke barat, ibaratnya ya tentunya tidak akan mengarah ke mata angin yang lain. Nah, ini dalam pengadaan pun ketika kita ada debatable, ada hal-hal yang masih meragukan, nah lihat tujuannya. Ada beberapa kata kunci yaitu bahwasannya ini harus value for the money dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Ini nanti dituangkan dalam spek. Ada kata kunci PDN, saya nih gercep aja ya, singkat-singkat aja ya. Kata kunci UMK Corp, kemudian pelaku usaha nasional, kemudian hasil penelitian, industri kreatif, peluasan kesempatan berusaha, dan pengadaan berkelanjutan. Nah, itu kata-kata kuncinya. Sehingga apa? Sehingga tolong tadi sebagai pagar pertama, apapun pengadaan yang akan kita adakan, tolong dilihat ini sudah mengarah ke tujuan kita atau tidak. Nanti turunannya kebijakannya ini ada, tapi tidak dibahas di sini ya. Coba kebijakannya turun dari tujuan adalah ada kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakannya dilihat seperti penggunaan di marketplace ya, kemudian apa pengadaan berkelanjutan, usaha kecil segala macam. Nah, itu kebijakannya juga dilihat untuk menurunkan tujuan ini. Itu pagar kedua kebijakan. Pagar ketiga adalah prinsip. Nah, ini juga apa kita harus memegang teguh ya prinsip-prinsip pengadaan efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Kalau salah satu prinsip ini dilanggar, tentunya akan ada ketimpangan lah gitu ya. Apa prinsip efisien terlanggar ya pasti masalah harganya bermasalah, efektif apalagi kebutuhan kita tidak akan tercapai dan seterusnya ya. Nah, ini harus bisa terjaga walaupun mungkin tidak semuanya harus harus maksimal ya. Contohnya kita bahas pengadaan pengadaan langsung dan penunjukan langsung itu tentunya persaingan akan turun ya. Tapi tentunya nah ini yang paling penting adalah etika. Nah, ini ada pagar satu lagi. Nah, ini juga harus dipagari. Memang oke di pengadaan langsung penunjukan langsung kita sering bicara apa ini apa potensi korupsi akan terbuka segala macam persaingan tidak ada bicara katalog juburkan korupsi ada yang negatif begitu tapi tentunya semuanya kembali ke etika ini. Nah, ini saya tidak perlu panjang lebar keseluruhan. Ini kalau di lapangan yang etika sering terlanggar adalah nomor 7 dan nomor 8 yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam artian ya kewenangannya itu hanya sampai F, ini dia melebihi kewenangannya sampai IJK sampai Z gitu kan, melebihi kewenangannya.
Dalam artian PPK misalkan harusnya tidak intervensi dalam pemilihan, dia masuk juga ke dalam pemilihan atau PA-KPA segala macam ya, itu harusnya duduk sesuai dengan kewenangannya. Kemudian yang banyak terlanggar juga ini nomor 8, tidak menerima menawarkan menjanjikan hadiah, paket liburan, ya segala macam lah gitu kan. Nah, ini rabat segala macam ya. Ini ya apabila ini terlanggar ya tentunya pengadaan yang dengan teori apapun, dengan teknik apapun pasti tidak akan menghasilkan yang kita harapkan, yang kita butuhkan seperti ini. Nah, ini biasanya yang kita permasalahkan itu apa segala macam di belakang awalnya dari sini, dari perencanaan yang melanggar etika sebetulnya. Nah, ini saya mengingatkan aja ya bahwasannya kita bisa menjaga etika dan terutama nah ini yang terakhir nih GH. Penyalahgunaan wewenang, tidak menerima, menawarkan atau menjanjikan, memberi atau menerima hadiah, imbalan, kemusyarabat dan apa saja. Nah, ini kalau sudah terlanggar, ya, 4 pagar ini terlanggar, sudah ya, tidak perlu bicara panjang lebar. Berarti pondasinya sudah jelek, pasti runtuhlah rumah itu seperti itu. Kita punya pondasi, kalau pondasi nggak kuat, ya pasti terjadi masalah ketika kita membangun rumah. Kalau kita ibaratkan rumah ini rumah pengadaan lah, seperti kurang lebih. Itu sebagai pengingat awal ya, karena kita apa ya sekarang ini banyak berkutat di dalam masalah korupsi ya di bangsa ini ya. Jadi saya mengingatkan kembali ya apa setinggi apapun, secanggih apapun sistemnya, kalau 4 pagar ini terlanggar ya sia-sia semuanya. Itu sebagai pengingat. Oke, kita mulai masuk ke apa perubahan-perubahan dalam Perpres 46 ya. Ini eh, saya hanya dasarnya saja ataupun konsep awalnya bahwasannya ini dari per definisi memang sudah ada perubahan ya dari Perpres 46 yaitu pengadaan barang jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, ini ada tambahan pemerintah desa ya. Kemudian ada tambahan institusi lainnya. Nah, ini ada 2 hal ini. Namun yang saya ingin tekankan adalah bahwasannya apapun perubahannya di dalam Perpres 46 yang mendasarinya ataupun konteksnya itu ada 3 kata kunci, yaitu pertama produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil ya, produk usaha mikro kecil dan koperasi ya, PDN dan produk UMK Kop satu itu. Kemudian yang kedua percepatan proses dan yang ketiga adalah visi misi Presiden RI untuk terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Nah, jadi contohnya ini muncul istilah institusi lainnya seperti PMI, Pramuka, KONI segala macam dan pemerintah desa dimasukkan ke dalam lingkup definisi pengadaan barang jasa. Nah, ini konteksnya adalah dalam hal produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Jadi ketika institusi lainnya, pemerintah desa melakukan pengadaan, nah itu tolong bisa memperhatikan PDN dan produk usaha mikro kecil serta koperasi. Itu sebetulnya dasarnya. Sedangkan terkait apa prosedur pemilihannya, nah itu tidak diwajibkan untuk harus tender segala macam itu ya, itu menyesuaikan semuanya. Tapi yang paling awal adalah tadi konsep dari PDN, produk usaha mikro kecil dan koperasi. Jadi seperti PMI, KONI bukan berarti harus mengikuti pasal 38 dengan tender segala macam itu nanti ada tahapannya. Tapi yang paling awal adalah tadi PDN dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi UMK Kop itu. Kemudian juga nanti yang kita bahas terkait pengadaan langsung, penunjukan langsung, itu ya tentunya lebih ke percepatan proses konsepnya itu ya. Lebih ke percepatan proses serta prioritas nasional dari visi misi presiden seperti itu. Nah, itu konteksnya di sana seperti itu. Oke. Nah, tentunya dengan tetap menjaga 4 pagar tadi, 4 pondasi tadi, yaitu prinsip, kebijakan, tujuan, dan etika